Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rezeki merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada dasarnya rezeki hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil lagi olehnya. Untuk itu, sebagai manusia kita tak perlu protektif atau berlebihan mengejar rezeki, sebab Allah telah mengaturnya untuk kita. Hal yang perlu dilakukan adalah berusaha dan berdoa kepadanya untuk diberikan rezeki yang berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan 8 pintu rezeki dalam Al-Quran. Apakah itu? Yang pertama, pintu rezeki terbuka karena usaha. Ini sesuai dengan Quran surah Al-Najm ayat 39-40 yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah menjamin rezeki semua makhluk, namun Dia juga akan melihat sejauh mana kita berusaha. Saat ini negara kita sedang menghadapi kondisi ekonomi yang bisa dibilang cukup buruk, daya beli yang rendah, lowongan kerja yang terbatas, harga pangan yang semakin hari semakin mahal, dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu menghimpit sebagian besar ekonomi masyarakat. Meski keadaan tampak sangat tidak baik, namun insya Allah selama kita terus bergerak dan berusaha, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu rezeki dan memberikan rezekinya kepada kita, karena itu telah menjadi janjinya. Jadi mari kita tetap berikhtiar dan berdoa. Yang kedua ialah pintu rezeki terbuka karena beristighfar. Kondisi paceklik, gagal panen, cuaca yang tidak menentu mungkin saja terjadi karena manusia berlebihan mengeksploitasi sumber daya alam, melakukan banyak kerusakan tanpa ada upaya untuk memperbaikinya kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atau istighfar. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Apabila kita banyak melakukan keburukan, maka rezeki kita akan terhambat. Oleh sebab itu, perbanyaklah istighfar, mohon ampunlah kepada Allah, sertai juga dengan upaya memperbaiki diri. Allah menjamin rezeki orang-orang yang beristighfar atau memohon ampun. Yang ketiga, rezeki berkembang karena bersyukur. Orang yang memiliki sifat kikir atau terlalu pelit, bahkan terhadap dirinya sendiri, akan selalu merasa kurang rezeki. Padahal Allah telah menjanjikan rezeki bisa datang berkali lipat apabila kita bersyukur kepadanya. Yang keempat, rezeki yang tak disangka-sangka. Saat kita pasrah dan bertawakal kepada Allah, menggantungkan hasil jeripayah hanya kepadanya, bisa jadi rezeki akan datang di waktu yang tidak terduga dan dari arah yang tak disangka. Di saat kita sangat membutuhkannya namun kesulitan menemukan jalan keluar, Allah akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Ini sesuai dengan Quran surah At-Tolak ayat 3 yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan yang kelima, pintu rezeki terbuka karena menikah. Pintu rezeki menurut Al-Quran juga datang karena menikah. Ketika kita memutuskan untuk menikah, Allah akan mencukupkan rezeki kita. Yang keenam, rezeki karena memiliki anak. Pada zaman Rasulullah ada banyak kasus pembunuhan anak yang dilatar belakangi oleh ketakutan akan kemiskinan, apalagi jika memiliki anak perempuan.
karena mereka dianggap sebagai kaum yang lemah karena tidak bisa bekerja dengan fisik sekuat kaum laki-laki. Sehingga orang-orang tua di Arab berpikir bahwa membesarkan mereka berarti membebani diri mereka sendiri. Jadi kita tidak perlu takut miskin saat memiliki anak, karena Allah telah menjamin rezeki tiap-tiap anak. Yang selanjutnya, rezeki datang karena bertakwa. Quran Surah At-Tolak ayat 2 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Melalui ayat itu Allah menegaskan bahwa siapapun hamba yang bertakwa kepadanya dalam setiap kondisi, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dari segala macam kesulitan. Bertakwa di sini artinya ia menyadari penuh kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan, sehingga orang tersebut akan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan selalu bertindak sesuai dengan kehendaknya. Bila seseorang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan melaksanakan dan menyempurnakan urusan orang tersebut sesuai dengan kodrat irodatnya pada waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, pintu rezeki karena bersedekah. Pintu rezeki menurut Al-Quran yang terakhir adalah bersedekah. Saat kita sedekah, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda dari nilai yang kita sedekahkan secara ikhlas. Bersedekah dapat menyambungkan tali silaturahmi antara muzaki dan mustahik, serta dapat membantu para mustahik untuk menyambung kehidupan. Itulah tadi 8 pintu rezeki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir akan kekurangan, karena ada banyak jalan untuk memperoleh rezeki. Rezeki pun bukan hanya soal materi, tapi mencakup semua hal yang membawa manfaat dan kebaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.